3 sama 3 ketemu, misalnya si Queen ketemu Jack. 3 tahun nggak cocok, Mas. Cerai. Si Queen-nya masih di level 3, karena dia nikah sama Jack nggak naik level. Makanya saya selalu mengatakan, nikah itu perang panjang, Mas. Tapi bukan untuk saling menang kalah, tapi untuk teman bertumbuh gitu. Jadi nikah tuh, kalau dalam film Marvel tuh disebut Infinity War, perang panjang. Nah, bisa berarti si cewek ini, si Queen ini di level 3, betul nggak? Sesaat dia setelah cerai, karena dia levelnya 3, dia tetap akan narik di level 3 namanya King. Casingnya beda, masalahnya sama, Mas Hendra. Biasanya di pernikahan kedua nggak lama pisah lagi. Dan dia akan ngomong bahwa aku tidak pernah menemukan jodoh yang baik. Nah, menarik tuh. Bukan kamu tidak menemukan jodoh yang baik, tetapi kamu selalu menarik dengan frekuensi yang sama, berarti kamu tidak merubah frekuensi dirimu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya kenapa jomblo itu susah, misalnya ya, nah, salah satu kenapa jomblo susah dapat pasangan mungkin belum lahir jodohnya ya, nah, mungkin masih di alam baka gitu misalnya, mungkin kita nggak tahu gitu. Tapi poin pentingnya adalah coba ubah perspektif dirimu tentang cinta dan ubah perspektif dirimu tentang pasangan gitu. Karena begitu kita masih terus mencari untuk complete me, aku kekurangan dan aku perlu cinta dan aku perlu orang lain dan aku perlu, kita akan muter di tempat yang sama dan kita akan didatangkan dengan frekuensi yang sama gitu. Simpelnya gitu, Mas Hendra. Tapi gimana Kang Abu kalau misalnya seorang suami yang kemudian dia baik-baik aja, perilakunya nggak pernah selingkuh, tapi istrinya hampir setiap hari selingkuh dan itu di rumahnya. Atau begitu pula sebaliknya, banyak sekali istri-istri yang baik mendapatkan suami yang dia benar-benar player dan itu di mana-mana. Nah, gimana tadi laki-laki yang baik dapat wanita yang baik? Nah, itu gimana penjelasannya, Kang Abu? Tapi balik lagi, jangan lupa pernikahan itu tempat bertumbuh bersama. Maka pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, Mas Hendra. Selesai. Setuju. Udah. Satunya boros, satunya irit, Nah, itu udah. bagus. Pasti kok, Mas Hendra. Kalau istrinya introvert, suaminya pasti ekstrovert berat. Gitu. Kalau istrinya gimana, ininya pasti terbalik. Kenapa? Karena di situ kan impact pembelajarannya. Nah, ini kita akan bahas di level karma waktu retret sebenarnya. Karena salah satu pertemuan pernikahan datang dari karma. Karma itu action ya. Gitu. Dan itu nanti kita akan ngerti bahwa PR besarnya adalah bagaimana kita melepaskan karma sih. Karena karma terbesar dalam hidup itu cuma ada 2, pasangan dan anak. Selesai. Pasangan dan anak. Selesai, Mas. Pasangan adalah unfinished business terbesar dalam hidup kita. Maka kita dipertemukan kembali untuk saling melepaskan. Untuk saling memaafkan. Maka kita nggak pernah bisa tuh merencanakan untuk mencintai siapa, nggak bisa, Mas. Saya mau mencintai si ini, nggak bisa, Mas. Tapi rasa itu dikasih. Dan kita nggak bisa merencanakan mau nikah sama siapa kok. Karena H-1 orang yang batal nikah juga bisa. Karena persatuan pernikahan itu datang dari panggilan karma dalam perspektif ini ya. Jadi kalau kita nggak ngeberesin itu di saat di kehidupan ini, oh itu ada kemungkinan mengulang-ulang sih dalam tanda petik ya. Maka ya balik lagi bahwa the biggest karma in life, karma terbesar dalam hidup, contoh lah, kalau kita mau masuk ke level spiritual, katakanlah, kita perlu menjadi orang yang lebih sabar. Untuk menjadi orang yang sabar, perlu orang nyebelin. Dan orang yang paling menyebalkan untuk membuat kita sabar, itu cuma pasangan sama anak, selesai. Dan satu poin, Mas Hendra, kita hanya akan disakiti hatinya sama orang yang kita sayangi, titik. Bukan musuh kita, bukan tetangga.